أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. صدق الله العظيم. Mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Yasin, surat ke-36, ayatnya 76 sampai ayat 80. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, al-aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batili.
Akal ialah cahaya di dalam hati yang dapat memisahkan antara yang hak dengan yang batal. Maka bersyukurlah kita apabila kita diberi akal oleh Allah, akal yang cerdas. Makanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat yang mulia yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, yaitu sifat sidik, fatona, amanah, dan T-nya adalah tablik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akal kita ini akal yang sehat. Apabila manusia itu akalnya sehat, maka Allah akan menjadikan fisiknya sehat, nafsunya sehat, dan hatinya sehat. Oleh karena itu, marilah kita tundukkan yang namanya fisik kita, akal kita, nafsu kita, hati kita dengan firman-firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat berakal sehat. Bisa dilihat orang yang akalnya waras, orang yang akalnya sehat di Al-Baqarah 1-5. Adapun yang akalnya mati, Al-Baqarah ayat 6-7. Dan orang yang akalnya sakit, Al-Baqarah 8-20. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, afdolul a'malil ilmu billahi, innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa kathiruhu, wa innal jahla la yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wala kathiruhu. Rawahul Hakim. Amal yang paling utama adalah pengetahuan tentang Allah. Sesungguhnya ilmu itu bermanfaat bila disertai amal sedikit maupun amal yang banyak. Dan mengetahui bahwa bodoh itu tidak akan bermanfaat, baik amal yang sedikit maupun amal yang banyak. Hadis riwayat Imam Hakim. Betapa pentingnya ma'rifatullah, betapa pentingnya kita ini belajar cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada Rasul, sehingga kita akan diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai diri kita, keluarga besar kita, ayah ibunda kita, dan seluruhnya, karena yang punya cinta adalah yang maha cinta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila demikian, maka amal kita sedikit atau banyak, sedikit saja dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kalau amal kita banyak. Nanti bisa dilihat di surat 16
ayatnya 97. Allah akan membalas seluruh amal-amal soleh baik dari kaum laki-laki maupun perempuan dengan balasan yang lebih baik daripada amal yang dia kerjakan. Namun kita harus ingat, amalnya orang yang bodoh, amalnya orang yang tidak punya ilmu, amalnya orang yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik, sedikit ataupun banyak, itu tidak bermanfaat sama sekali. Oleh karena itu betapa pentingnya kita belajar ikhlas. Mari kita kokohkan iman kita, ilmu kita untuk beramal ikhlas dan mintalah kepada Allah supaya istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man baka min khasyatillahi hatta yalijal labanu fid dor'i. Tidak akan masuk surga orang yang menangis karena rasa takut kepada Allah sehingga air susu masuk ke lubang tetek atau susu. Oleh karena itu marilah kita pergunakan suka dan duka kita menurut yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bahagia, janganlah sampai lupa daratan. Ya, wis kadung bahagia, akhirnya lupa segala-galanya. Itu jelek. Jadi kalau kita disapa oleh Allah dengan kebahagiaan, dengan kemudahan, dengan kesehatan, maka syukurilah bahwa itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tekun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai apapun kita. Baik sebagai petani, jadilah petani yang bertakwa. Jadi pelajar, jadilah pelajar yang bertakwa. Jadi guru, jadilah guru yang bertakwa. Jadi apapun apabila bertakwa, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Dan tangisan-tangisan kita harus berhati-hati. Jangan sampai tangisan-tangisan kita ini adalah tangisan mengeluh saat datangnya musibah, saat datangnya penyakit, saat datangnya hal-hal yang tidak kita senangkan. Maka tangisan kita yang baik adalah tangisan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saat Allah memberikan ujian kepada kita, kita diberi kekuatan oleh Allah. Dan ingat bahwa seluruh sakit dan penyakit itu sebetulnya adalah untuk menghilangkan seluruh dosa-dosa kita apabila kita bersabar. Makanya orang yang beriman itu sungguh elok mempesona pribadinya. Bila dia diberi kebahagiaan, dia bersyukur. Tapi saat dia diberi kemadorotan ataupun ujian sakit dan lain sebagainya, dia bersabar. Beda dengan orang-orang yang hatinya mati. Beda dengan orang-orang yang hatinya sakit. Diberi kebahagiaan, lupa daratan, lupa diri, lupa keluarga, lupa tugas hidupnya,
lupa tujuan hidupnya, lupa fungsi hidupnya, sehingga dengan karunia yang datang itu malah dibuat membangun rumah di dalam neraka. Ini namanya orang yang tidak waras, tapi ngakunya dia orang yang waras. Inilah yang harus kita mohonkan kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah al-Islam dan taubatan nasuha. Saat dia diuji hal-hal yang tidak enak, dia malah mesuh-mesuh. Gusti Allah dipesui, ya, menggerutu, marah-marah. Itulah ya perilaku iblis, ya. Bisa dilihat di surat Al-Mujadilah ayatnya 14 sampai ayat 20. Ahabbun nasi ilallahi ta'ala yaumal qiyamati wa adnahum minhu majlisan imamun adilun wa abghadun nasi ilallahi yaumal qiyamati wa ab'aduhum minhu majlisan imamun jairun. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Turmudi. Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah orang yang paling rendah tempat duduknya. Betapa mulianya apabila kita ini punya andap asor, punya akhlak mulia. Bagaimana kita berhadapan dengan kedua orang tua kita? Bagaimana kalau kita itu berhadapan dengan kakak adik kita? Bagaimana kita berhadapan dengan Gusti Allah, dengan Rasulullah? Itu semua harus kita rendah. Jangan sampai kita sombong. Apabila kita sombong, maka dari gerakan mulut kita, dari gerakan tubuh kita, itu ada rasanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang sombong. Oleh karena itu belajarlah seperti air. Air itu adalah senantiasa memilih tempat yang paling rendah. Panjenengan lihat nanti, ya. Jadi ternyata di dunia ini yang paling luas, yang paling banyak ukurannya adalah lautan dibanding dengan daratan. Itu maksudnya kita harus belajar nyegoro. Jadi hatinya harus seluas lautan. Yang namanya lautan itu dicemplungi apapun, dia tetap suci dan suci. Itulah kepribadian ibu-ibu kita dan juga bapak-bapak kita, guru-guru kita. Betapapun yang namanya murid yang menggoda kita, namun kita punya kasih dan sayang, maka seluruh yang dilakukan oleh anak-anak kita adalah merupakan kenangan-kenangan yang indah pada saat kita masih hidup di dunia ini. Yaitu mereka adalah para pemimpin yang adil dan manusia yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat ialah orang yang paling jauh tempat duduknya, yaitu pemimpin yang dolim. Ya, di sini diumpamakan paling rendah tempat duduknya adalah orang-orang yang beriman takwa, dan orang yang dolim diumpamakan seperti orang yang jauh tempat duduknya, jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan, sehingga dia dekat dengan keburukan
pada saat dia sudah berteman dengan keburukan, maka setanlah yang menjadi teman karibnya. Dia makan bersama setan, dia minum bersama setan, dia kemanapun bersama setan. Maka ibaratnya seperti pohon yang ditempeli benalu, sehingga pohon itu tidak akan bisa berbuah karena sari-sarinya sudah disedot ya sama benalu tersebut. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama senantiasa bertafakuh fiddin, memperdalam ilmu-ilmu agama, terutama yang telah disampaikan oleh ayah ibunda kita. Jadi ayah ibunda kita ini adalah guru-guru yang nomor satu ya sebelum kita mengenal para guru-guru kita. Oleh karena itu, pada saat kita ini sudah besar, pada saat kita ini sudah menjadi guru, maka yang harus kita ingat-ingat, kita refleksi ke belakang, siapa guru-guru kita waktu kita masih SD, masih TK, masih SMP, masih SMA, dan di perguruan tinggi sampai sekarang. Oleh karena itu, yang masih hidup, mohonkan panjang umur, bil barokah wa bitaatillah. Mudah-mudahan saatnya nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Apabila beliau sudah meninggal, maka mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Begitu yang namanya pribadi, siswa-siswi yang soleh solihah itu. Itulah pribadi seorang suami dan istri yang soleh solihah. Itulah kepribadian seorang guru yang soleh solihah. Selalu Allah nyebut laki perempuan, laki perempuan. Namun untuk ibu, untuk penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk penghargaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, di telapak kaki ibu kita ada surga. Sahabat ditanya sama Rasulullah, dan sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, siapa yang harus saya hormati di dunia ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau mengatakan, ibumu, bapakmu. Disebut ibu kita itu 3 kali. Makanya lihat, ada ibu jari, ada ibunya Al-Quran, namanya surat Al-Fatihah, ada ibu negara, ada ibu kota, dan ibu itu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dijadikan sebagai tiang negara. Jadi kalau tiangnya suatu rumah itu kokoh, maka seluruhnya akan menjadi kokoh. Oleh karena itu, jadilah ibu-ibu yang bisa menyelamatkan suaminya ke surga. Jadilah ibu-ibu yang bisa membimbing anak cucunya selamat di dunia, selamat di barzah sampai surga. Itulah pendidikan-pendidikan yang luar biasa yang kami ini sekarang sudah usia 53 tahun. Tapi kami semangat hidup seperti umur masih 35. Kita mengingat betapa indahnya pelajaran-pelajaran yang diberikan ayah dan ibu kami, dan juga oleh guru-guru kami semua, sehingga kami sebagai penghormatan kepada jasa mereka, saat ini kami berada di Desa Ngelarangan Tengah, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Indonesia, Jawa Timur, menyapa kepada murid-murid kami yang ada di Amerika Serikat, para pecinta Al-Quran,
dan juga yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, berada di Lembaga Pendidikan Al-Hikmah Surabaya, berada di Pendidikan Islam Al-Muslim Sidoarjo, di Nurul Falah, dan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan panjenengan semua ditakdirkan bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.